Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD 4 yang beranggotakan 13 orang akan mempresentasikan serta memaparkan student project kami yang berjudul Climate Anxiety. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Kelangsungan hidup manusia bergantung pada kondisi lingkungan, baik kualitas air, udara, maupun tanah. Jika kondisi lingkungan baik, maka pasti akan mendukung tingkat produktivitas. Namun kondisi lingkungan saat ini sangat jauh dari apa yang diharapkan. Lingkungan saat ini sangat dipenuhi dengan polusi yang disebabkan oleh salah satunya peningkatan penggunaan kendaraan, terjadinya alih fungsi lahan, serta pemanasan global. Hal tersebut tentunya mempengaruhi kondisi kesehatan, baik psikologis, mental, maupun fisik. Dampak dari kerusakan lingkungan yaitu terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim ini dapat memicu terjadinya kekeringan, dehidrasi, kekurangan gizi, dan juga permasalahan terkait kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental ditandai dengan adanya rasa cemas. Rasa cemas ini hadir karena kekhawatiran serta keterdesakan kondisi, karena harus mengambil tindakan ataupun mengambil keputusan tentang tantangan ataupun kondisi yang sedang dihadapkan di depan kita. Nah, prevalensi global pada tahun 2019, gangguan kecemasan ini mencapai 4,05% atau 3.895 per 100.000 dari populasi. Kondisi kekhawatiran terhadap perubahan iklim saat ini disebut dengan climate anxiety. Climate anxiety ini timbul karena ketakutan terhadap bencana yang akan timbul di masa depan, serta rasa ketidakmampuan untuk mengatasinya, sehingga hal ini tersebut dapat menimbulkan stres berkepanjangan dan mempengaruhi kondisi mental. Perubahan iklim serta paparan suhu yang ekstrim memiliki pengaruh serta dampak yang signifikan terhadap produktivitas aktivitas manusia. Maka dari itu diperlukan intervensi terkait climate anxiety untuk dapat mengembangkan pendekatan holistik serta menentukan strategi yang efektif dalam pencegahan dan upaya kuratif di bidang kesehatan mental. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, ada pun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana faktor-faktor epidemiologi berperan dalam prevalensi climate anxiety. Yang kedua, apa saja faktor etiologi yang menyebabkan climate anxiety. Yang ketiga, bagaimana psikopatologi dari climate anxiety yang berkembang dari awal hingga munculnya gejala klinis. Yang keempat, apa saja kriteria diagnostik dalam menegakkan diagnosis dari climate anxiety. Yang kelima, bagaimana tata laksana yang efektif dalam menangani climate anxiety. Dan yang keenam, apa prognosis jangka panjang dari climate anxiety. Dari rumusan masalah tersebut, ada pun tujuan penulisan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor epidemiologi yang berperan dalam prevalensi climate anxiety. Yang kedua, untuk mengetahui faktor etiologi yang menyebabkan climate anxiety. Yang ketiga, untuk mengetahui psikopatologi dari climate anxiety yang berkembang dari awal hingga munculnya gejala klinis. Yang keempat, untuk mengetahui kriteria diagnostik dalam menegakkan diagnosis dari climate anxiety. Yang kelima, untuk mengetahui tata laksana yang efektif dalam menangani climate anxiety. Dan yang keenam, untuk mengetahui prognosis jangka panjang dari climate anxiety. Manfaat penulisan dari student project ini, yang pertama, manfaat teoritis. Penulisan ini dapat memperluas pengetahuan serta memberikan informasi mengenai kesehatan mental, terkhususnya climate anxiety. Yang kedua, manfaat praktis. Penulisan ini dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam topik climate anxiety terkait kriteria diagnostik dan juga tata laksana yang efektif. Bagi para pembaca, penulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mengenai tanda-tanda awal dari climate anxiety dan mempertimbangkan langkah preventif serta kuratif yang dapat diambil. Nama saya Stefinski Sadya Putragung dengan 3 digit NIM terakhir 101. Dan sekarang saya akan menjelaskan terkait definisi dari climate anxiety. Nah, pertama-tama terdapat definisi dari Asosiasi Psikologi Amerika yang ditulis dalam sebuah jurnal oleh Dodds tahun 2021 yang menyebutkan bahwa climate anxiety merupakan ketakutan kronis terhadap kiamat lingkungan dengan rentang ringan hingga berat. Yang berat ini adalah gangguan klinis seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan bunuh diri, serta strategi maladaptif yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga atau penyalahgunaan substansi. Nah, kemudian ada juga dari Clinical Psychology Alliance.
dalam sebuah bukunya dijelaskan yang diriliskan pada tahun 2020 menjelaskan bahwa climate anxiety merupakan kenaikan emosional, mental, atau gangguan somatik dalam merespons perubahan yang membahayakan pada sistem iklim. Sekian definisi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menurut beberapa sumber, kecemasan iklim atau climate anxiety ini seringkali terjadi pada kaum muda. Kaum muda menjadi perhatian khusus karena mereka akan bertanggung jawab atas masa depan kehidupan di planet ini. Namun, mereka juga merupakan salah satu pihak yang paling terdampak oleh perubahan iklim yang semakin parah. Generasi ini mengalami kecemasan dan ketakutan akan masa depan, karena persepsi mereka tentang masa depan yang tidak sesuai harapan jika perubahan iklim tidak diatasi. Menurut penelitian Hickman et al. Tahun 2021 di 10 negara dengan 10.000 partisipan, menemukan bahwa anak muda mengalami emosi negatif akibat perubahan iklim seperti merasa khawatir, takut, marah, sedih, cemas, tidak berdaya, putus asa, dan merasa bersalah. Dan di beberapa penelitian juga mendapatkan hasil yang serupa, di mana anak muda di Filipina, India, dan Nigeria menunjukkan tingkat kecemasan iklim yang lebih tinggi. Baik, perkenalkan saya Putri Nadia Pratnyasari dengan digit NEMAKIR 009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari climate anxiety lanjutan dari rekan saya. Di Asia, kecemasan iklim lebih tinggi dari wilayah lain karena kerentanannya terhadap bencana terkait perubahan iklim seperti banjir dan cuaca panas yang ekstrim. Penelitian Tracy dan kawan-kawan tahun 2021 menemukan bahwa dampak psikologis dari perubahan iklim dirasakan lebih parah di negara yang berpenduduk padat dan berkembang secara ekonomi, di mana perubahan iklim dapat mengancam mata pencarian dan memperburuk kesehatan mental. Indonesia merupakan negara berkembang serupa dengan negara yang diteliti oleh Clayton dan kawan-kawan tahun 2023, sehingga diasumsikan bahwa kaum muda Indonesia juga mengalami dampak psikologis dari perubahan iklim. Survei yang dilakukan oleh Lisa Roberts dan kawan tahun 2021 terhadap pengguna Facebook di 31 negara menemukan bahwa 45% dan 34% dari populasi Indonesia merasa khawatir akan perubahan iklim pada tingkat ekstrim dan sedang. Sebuah studi yang dilakukan oleh Rusma Mariana tahun 2020 mengenai dampak banjir pada anak di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa 93% dan 29% populasi anak mengalami kecemasan sedang dan stres ringan. Sepengetahuan kami, belum ada penelitian lain yang meneliti dampak emosi negatif akibat perubahan iklim Indonesia. Mungkin sekian dari saya, akan melanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan saya Sahabat Lovely Lunardi untuk menjelaskan perihal etiologi dari climate anxiety dari faktor individu. Yang pertama adalah pengalaman langsung dengan bencana alam yang disebabkan karena perubahan iklim seperti badai besar, gelombang panas ekstrim, kebakaran hutan, banjir, dan kenaikan permukaan air laut. Orang-orang yang pernah menjadi korban atau menyaksikan dampak langsung dari peristiwa tersebut lebih cenderung merasa takut akan masa depan dan rentan terhadap climate anxiety. Selanjutnya, yang kedua adalah paparan informasi secara terus-menerus mengenai ancaman perubahan iklim. Contohnya, ilmuwan iklim yang bekerja setiap hari dengan mengungkapkan data kondisi lingkungan yang semakin memburuk, serta aktivis yang terlibat dalam kampanye perubahan iklim juga cenderung memiliki kesadaran yang lebih tajam tentang risiko iklim sehingga lebih mudah terpicu rasa cemas. Selanjutnya, yang ketiga adalah sifat psikologis seseorang seperti neurotik dan obsesif juga dapat mempengaruhi tingkat kecemasan masing-masing individu terhadap perubahan iklim. Hal ini karena individu dengan sifat neurotik seperti mudah merasa khawatir atau cemas tentang hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari mungkin lebih mudah terpengaruh oleh ancaman iklim. Selanjutnya, orang-orang yang memiliki pola berpikir obsesif akan cenderung berulang kali memikirkan masalah yang sama sehingga akan lebih mungkin mengalami climate anxiety. Sebelumnya perkenalkan, saya Syamur Ratnawati dengan 3 digit NIM terakhir 111. Selanjutnya saya akan menjelaskan etiologi sosial. Yang pertama, mereka yang memiliki status sosial ekonomi rendah akan mengalami tingkat kecemasan iklim yang lebih tinggi. Yang kedua, adanya cuaca buruk dapat merusak sistem dukungan sosial dan infrastruktur kesehatan mental yang akan berpengaruh pada mereka yang paling rentan. Yang ketiga, kecemasan iklim lebih dirasakan di kalangan anak muda yang khawatir tentang masa depan mereka. Yang keempat, kurangnya tindakan terhadap perubahan iklim yang menyebabkan lambatnya kemajuan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang kelima, terdapat dampak antar generasi yakni kerusakan lingkungan yang melibatkan hilangnya cara hidup ataupun budaya.
Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Psikopatologis dari climate anxiety merujuk pada ketakutan kronis akan kondisi lingkungan dan diakui sebagai respon psikologis yang signifikan terhadap realitas perubahan iklim. Dan ini merujuk pada 3 faktor, yaitu gangguan emosional, sebuah tekanan emosional yang menimbulkan respon terhadap ancaman yang dirasakan. Kedua adalah mekanisme neurobiologis, karena adanya disregulasi serta peningkatan aktivitas neurobiologis, termasuk serotonin, dopamin, aktivasi amigdala, dan juga sistem hipotalamus hipofisis adrenal yang diakui memegang rasa cemas, takut, dan juga rasa stres. Dan terakhir adalah faktor sosial budaya, di mana ini merupakan sebuah respon lingkungan terhadap isu iklim, ketahanan masyarakat, dan juga sistem dukungan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Diagnosis untuk climate anxiety dapat kita lihat dari beberapa gejala yang muncul, yaitu merujuk pada respons emosional seseorang terhadap dampak dari perubahan iklim. Respons emosional yang muncul bisa berupa kecemasan, kekhawatiran berlebihan, kesedihan karena kehilangan tempat tinggal, kehilangan keamanan, atau ketidakpastian mengenai masa depan lingkungan akibat dari kondisi iklim. Perasaan cemas bisa disertai dengan gangguan tidur, kesulitan berfungsi secara sosial, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Climate anxiety tidak selalu mengarah pada penyakit mental, tetapi dalam beberapa kasus, bila kondisi ini sulit dikendalikan dapat merujuk pada kondisi kecemasan klinis. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan yang lebih serius seperti depresi, stres, bahkan kecenderungan untuk bunuh diri. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ajeng Permani dengan 3 digit NIM terakhir 153. Di sini saya izin melanjutkan untuk diagnosis banding dari climate anxiety. Yang pertama itu ada Generalized Anxiety Disorder atau GAD, di mana keduanya memiliki kemiripan dalam hal gejala kecemasan yang berlebih, namun memiliki fokus yang berbeda. Di mana climate anxiety lebih spesifik tentang perubahan iklim, sedangkan GAD ini kecemasan yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, di mana keduanya bisa sama-sama terkait dengan stres akibat lingkungan. Namun perbedaannya terletak pada sifat pengalaman, di mana climate anxiety ini terkait dampak perubahan iklim di masa depan. Sedangkan untuk PTSD ini merupakan respon terhadap trauma langsung yang sudah pernah terjadi dan melibatkan memori yang memicu. Kemudian yang ketiga itu MDD atau Major Depressive Disorder, di mana keduanya ini sama-sama melibatkan distress emosional yang mendalam, di mana individu merasa putus asa, sedih, cemas. Namun keduanya memiliki perbedaan, di mana MDD seringkali dipengaruhi oleh faktor biologis dan psikologis, sedangkan climate anxiety ini utamanya dipicu oleh kekhawatiran terhadap lingkungan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Vito Fernanda dengan NIM 23025111059. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tata laksana daripada climate anxiety. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwasanya definisi daripada climate anxiety itu adalah gangguan atau kecemasan timbul akibat perubahan iklim. Nah, di sini adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi timbulnya anxiety akibat perubahan iklim. Nah, yang pertama adalah dengan cara membangun ketahanan emosi individu. Nah, cara ini sendiri melibatkan beberapa langkah untuk membantu orang yang merasa cemas akan perubahan lingkungan agar bisa lebih memahami dan menghadapi tekanan yang mereka rasakan. Pendekatan ini tidak hanya menyentuh pikiran seseorang, tetapi juga perasaan, makna hidup, dan kreativitas mereka. Menurut Kaplan sendiri, tujuan utamanya adalah membangun dasar yang kuat dalam diri seseorang sehingga emosi mereka bisa dirasakan dan diekspresikan dengan aman. Kemudian yang kedua itu adalah intervensi kognitif. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membantu individu untuk lebih fokus pada apa yang paling penting bagi mereka, misalnya dengan mengajukan pertanyaan seperti apa yang paling mendesak atau apakah ini benar-benar darurat. Tujuannya adalah agar mereka bisa mengubah cara berpikir tentang kecemasan lingkungan yang mereka alami dan menemukan kembali pandangan mereka tentang dunia. Ini juga membantu mereka membangun identitas yang lebih jelas terkait isu lingkungan. Atau mungkin membayangkan diri mereka di masa lalu sebagai cara untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah intervensi yang berfokus pada makna hidup. Nah, intervensi ini membantu seorang memahami bagaimana kecemasan mereka terhadap lingkungan mempengaruhi aspek penting dalam hidup seperti identitas, nilai, ataupun hal-hal yang mereka anggap bermakna. Menurut Kaplan sendiri, beliau mengatakan bahwasannya meskipun tindakan nyata bisa diambil untuk mengatasi kecemasan lingkungan, hal yang pertama orang perlu lakukan secara realistis yaitu menghadapi rasa kehilangan akibat perubahan iklim. Jika tidak, tindakan yang dilakukan bisa terasa seperti ancaman bagi hal-hal penting dalam hidup mereka, seperti keluarga, impian, ataupun pencapaian.
Mungkin sekian untuk penjelasan terkait dua tata laksana tadi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Krisna Gesti Artawan dengan 3 digit NIM terakhir 211. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana membangun ketahanan emosional pada emosi dan juga perawatan diri. Baik, yang pertama yaitu intervensi yang berfokus pada emosi, yang dimana intervensi ini berfokus pada membantu individu memperoleh keterampilan dalam mengatur emosi dan memberikan ruang untuk memproses dan mengungkapkan pengalaman emosional yang terkait dengan masalah ekologi mereka. Kemudian yang kedua, terdapat intervensi perawatan diri, di mana fokus ini akan membantu setiap individu untuk memahami betapa sulitnya mengalami perubahan iklim dan mengidentifikasi berbagai komponen protokol kesehatan atau perawatan diri untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan juga emosional mereka. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Prognosis ada dua, bisa baik, bisa buruk, di mana dikatakan prognosis baik apabila climate anxiety dapat dijadikan motivator untuk bertindak seperti terlibat dalam aktivisme lingkungan atau perubahan gaya hidup berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa kecemasan ini dapat mendorong perilaku pro-lingkungan yang memberikan rasa, tujuan, keterhubungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dengan dukungan yang tepat, orang yang mengalami climate anxiety dapat mengubah kecemasan menjadi tindakan yang positif, seperti keterlibatan dalam komunitas yang memperkuat rasa optimisme dan mengurangi perasaan putus asa. Adapun prognosis buruknya jika individu tidak memiliki mekanisme coping yang efektif atau merasa tidak berdaya menghadapi perubahan iklim. Penelitian menunjukkan bahwa climate anxiety yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan masalah kesehatan mental yang lebih serius seperti depresi atau gangguan kecemasan. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan dokter, nama saya Revalina Ardika dengan 3 digit NIM terakhir 163. Saya izin untuk menyampaikan simpulan dari student project kami. Simpulannya saya bagi berdasarkan rumusan masalah yang kami bahas dalam student project ini. Yang pertama adalah terkait peran faktor epidemiologi terhadap prevalensi climate anxiety. Faktor epidemiologinya itu terdiri atas faktor usia, lalu faktor tempat tinggal, apakah wilayahnya rentan bencana atau tidak, lalu faktor status sosial ekonomi suatu negara tempat individu tersebut tinggal. Sehingga diperoleh hasil bahwa penduduk yang berusia muda akan memiliki prevalensi terkena climate anxiety yang lebih tinggi. Kemudian penduduk yang tinggal di wilayah dengan rentan bencana juga akan memiliki prevalensi yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, penduduk yang tinggal di negara dengan status sosial ekonomi rendah juga akan memiliki prevalensi climate anxiety yang lebih tinggi. Untuk simpulan berikutnya adalah terkait faktor etiologi penyebab climate anxiety. Faktornya juga dibagi menjadi dua, ada faktor individu dan juga faktor sosial. Faktor individunya terdiri atas bagaimana cara individu merespons ancaman perubahan iklim. Lalu untuk yang faktor sosial, itu terdiri atas status sosial ekonomi yang rendah, lalu cuaca yang buruk, kemudian usia dari suatu penduduk, karena kalau usianya muda, maka mereka akan cenderung mencemaskan masa depan mereka yang sangat berkaitan sama perubahan iklim. Lalu berikutnya ada kurangnya tindakan terhadap perubahan iklim. Dan faktor sosial yang terakhir adalah maraknya kerusakan lingkungan yang menjadi dampak dari Lalu simpulan berikutnya adalah terkait psikopatologi dari climate anxiety. Psikopatologinya itu melibatkan interaksi kompleks antara faktor emosional, kognitif, dan juga lingkungan. Untuk neurotransmitter yang berperan, itu ada serotonin, dopamin, dan juga GABA. Kemudian terkait struktur, yang berperan dalam psikopatologi climate anxiety itu adalah teraktivasinya amigdala dan juga sumbu hipotalamus hipofisis adrenal atau HPA. Kemudian simpulan berikutnya adalah kriteria diagnosis climate anxiety. Climate anxiety ini merujuk pada respons emosional yang mencakup kecemasan, kekhawatiran berlebihan, dan juga kesedihan. Kemudian respons emosional tersebut dapat disertai juga dengan gangguan tidur, kesulitan menjalani kehidupan sosial, dan juga gangguan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian simpulan selanjutnya adalah terkait tata laksana atau penanganan dari climate anxiety. Terdapat beberapa intervensi sebagai tata laksananya. Yang pertama ada membangun ketahanan batin individu, lalu intervensi kognitif, lalu intervensi yang berfokus pada makna, intervensi yang berfokus pada emosi, dan juga intervensi perawatan diri.
Kemudian simpulan yang terakhir adalah membahas terkait prognosis jangka panjang dari climate anxiety. Untuk prognosisnya itu terdiri atas prognosis baik dan juga prognosis buruk. Prognosis baiknya, seseorang dengan climate anxiety dapat mengubah kecemasan menjadi tindakan positif apabila mendapatkan dukungan yang tepat atau dukungan yang baik juga. Kemudian prognosisnya bisa menjadi buruk apabila seseorang dengan climate anxiety tidak memiliki coping mechanism yang baik, sehingga yang tadinya hanya climate anxiety maka bisa merujuk pada kesehatan mental yang lebih serius. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait simpulan dari student project kami. Baik, demikianlah presentasi student project dari SGD 4. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.